Kembali lagi di channel Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Bersama saya Christian yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai perencanaan strategis dalam bisnis internasional, khususnya pada faktor penggerak, langkah-langkah, atau proses perencanaan strategisnya. Sedikit nih soal perencanaan strategis. Rencana strategis adalah proses pembuatan rencana yang nantinya akan dipakai atau diterapkan pada lingkup perusahaan. Kita tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama adalah apa sih itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Perlu diingat, perencanaan strategis ini nantinya akan ditetapkan atau diterapkan pada satu periode tertentu. Maka dari itu, dalam perencanaannya atau pembuatannya haruslah dilakukan atau direncanakan secara matang-matang. Berikutnya ada beberapa contoh pertanyaan atau tantangan yang harus dijawab oleh perusahaan dalam rangka membuat perencanaan strategis yang mumpuni. Yang pertama ada di mana dan bagaimana perusahaan akan membuat produk dan jasa, di mana dan bagaimana perusahaan akan menjual produknya, bagaimana perusahaan akan mengalahkan pesaingnya, dan yang terakhir bagaimana perusahaan akan mendapatkan sumber-sumber daya yang akan diperlukan nantinya. Semua hal ini haruslah dijawab dan haruslah sesuai dengan visi misi dan target perusahaan, sehingga pada pengimplementasiannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah faktor penggerak globalisasi bisnis itu sendiri. Quick reminder nih buat kalian, faktor-faktor inilah yang melatar belakangi dibuat perencanaan strategis bisnis internasional. Pada dasarnya, faktor-faktor penggerak ini dibagi menjadi 4 nih. Ada faktor pasar, faktor lingkungan, faktor biaya, dan juga faktor kompetitor. Yang pertama itu faktor pasar. Ya, antaranya ada tingkat daya beli, perkembangan infrastruktur dan mengecer, dan juga retailer yang memiliki fleksibilitas atau jangkauan pasar yang baru. Kenapa sih tingkat daya beli masuk ke dalam kategori pasar? Karena setiap negara di dunia memiliki bermacam-macam kondisi ekonomi. Nah, setiap perusahaan ingin bisa menyesuaikan pasar dengan kondisi ekonomi yang sesuai dengan produk perusahaan tersebut. Sehingga dalam artian masyarakat di negara tersebut bisa atau mampu membeli barang yang ditawarkan. Nah, alasan yang kedua yang tadi, berkembangnya infrastruktur. Dikarenakan infrastruktur seperti moda transportasi sudah makin berkembang, perusahaan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk melebarkan sayapnya ke area-area atau ke pasar-pasar yang belum pernah disambangi sebelumnya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini memiliki sangkut paut dengan teknologi. Dikarenakan lingkungan sudah mulai dimodernisasi nih, banyak hal-hal yang sudah beralih ke virtual sehingga ini membuka kesempatan baru bagi perusahaan untuk lebih mudah lagi untuk menarik pelanggan atau calon pelanggan dari berbagai tempat dan berbagai kondisi. Yang ketiga ada faktor biaya. Salah satu alasan utama yang mendasari globalisasi bisnis adalah karena untuk menekan biaya produksi. Kenapa begitu? Karena ada beberapa negara yang menawarkan kemudahan membuat perizinan bisnis dengan upah minimum yang rendah pula, sehingga biaya produksi perusahaan bisa dengan mudah ditekan. Secara langsung juga menekan atau menurunkan harga produk perusahaan sehingga lebih mudah lagi bersaing di pasaran. Gitu. Dan yang terakhir adalah faktor kompetitor.
Dan yang terakhir itu faktor kompetitor ya. Yang mendasari pembahasan bisnis ini faktor kompetitor bisa dimasukkan karena kompetisi di bidang bisnis tidak pernah tidur nih, menyebabkan perusahaan harus memutar otak untuk mendapatkan untung. Salah satunya adalah untuk berkolaborasi dengan brand-brand atau merek asing lain, atau mungkin beralih atau pindah area, pindah pasar lain. Misalnya nih, persaingan dalam negeri ini udah ketat banget nih, udah nggak mungkin dimenangin. Jadi perusahaan itu hijrah ke pasar lain dan yang sekiranya memiliki prospek yang baik supaya perusahaan tetap beroperasi. Nah, setelah selesai di materi faktor-faktor pendorong, kita lanjut aja nih ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang tahap-tahap dalam pembuatan perencanaan strategis. Nah, yang pertama itu ada tahap pertama itu ada assessment and adjustment of core strategy. Yang pertama, yang dimaksud dari assessment dan adjustment of core strategy ini adalah perusahaan melakukan penilaian secara mendalam terhadap strategi inti perusahaan dan yang nantinya akan dikondisikan lagi ke lapangan. Sehingga apakah ini apakah nantinya adjustment ini bakalan works di lapangan ke depannya. Nah, assessment of and adjustment of core strategy ini dibagi dua. Ada market analysis dan internal analysis. Tahap kedua, setelah selesai di assessment and adjustment of core strategy, tahap selanjutnya ada formulation of global strategy. Nah, langkah selanjutnya ini adalah mengembangkan core strategy yang telah dibuat tadi hingga lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Tapi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu ada choice of competitive strategy dan choice of target countries and segment. Untuk kalau choice of competitive strategy itu maksudnya pemilihan strategi kompetitif untuk melawan atau bersaing dengan kompetitor-kompetitor. Dan kalau yang choice of target country itu pemilihan atau penempatan target pasar yang akan ditembus oleh perusahaan. Dan selanjutnya, setelah selesai di formulation, langsung ke development of global marketing program. Pada tahap ini, rencana strategi tadi dikembangkan, memastikan melibatkan unsur-unsur minor yang lain sehingga lebih satu kesatuan lagi. Dan yang tahap terakhir adalah implementation atau implementasi. Pada tahap yang terakhir ini, semua hal yang telah diperhitungkan tadi yang akhirnya akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi secara singkatnya, semua hal yang telah tadi dibuat nantinya akan diterapkan di lapangan. Nah, seiring penerapan strategi tersebut, perusahaan tetap memantau nih apakah strategi itu berhasil atau kurang efektif dengan cara melakukan kontrol terhadap kegiatan perusahaannya. Nah, mungkin segitu aja materi dari aku yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutupnya aku akan memberikan sedikit kesimpulan atau review mengenai materi perencanaan strategis Indonesia bagian pertama, yaitu suatu perusahaan haruslah direncanakan matang-matang terlebih dahulu agar setiap output dan outcome yang diberikan menjadi lebih maksimal. Maka dari itu perencanaan strategis come to help perusahaan agar tetap berada di track yang benar. Baik,
Mungkin sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.